Oke, kita akan lanjut bahas untuk tips menghasilkan puluhan juta rupiah dari KBM Apps part 2. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, silahkan ya klik video yang ada di pojok kanan atas. Klik di situ, kemudian setelah nonton part 1-nya, jangan lupa balik lagi ke video ini ya. Oke, yang ketujuh, perhatikan kualitas tulisan. Kualitas tulisan ini juga hal yang harus diperhatikan banget ya, dan gak boleh disepelekan. Karena kualitas tulisan ini juga yang akan menjadi ciri khas kita juga sebagai penulis nanti. Untuk cerita yang memiliki kualitas itu, pertama, kita harus memperhatikan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini juga kalian bisa lihat, googling aja, klik di Google PUEBI, terus nanti ada muncul websitenya, silahkan kalian pelajari itu secara online. Jangan pernah sepelekan itu. Yang kedua, harus punya alur yang jelas. Jangan alur yang muter-muter, yang akhirnya hanya memperpanjang bab aja, yang orang baca pun juga kapan nih selesainya, karena kasihan juga kan. Ini KBM juga aplikasi berbayar, jadi setiap kali orang mau buka part selanjutnya pun juga mereka pasti menginginkan ceritanya tuh penyelesaiannya juga harus cepat gitu. Kalau terlalu berbelit-belit juga takutnya nanti ceritamu itu akan ditinggalkan oleh para pembaca. Terus juga jangan terlalu panjang juga sampai bikin orang tuh sampai udah males gitu. Jadi ya sebisa mungkin bikin alur yang jelas, nggak berbelit-belit. Selanjutnya, karya kamu harus karya yang original, jangan plagiat. Sekalipun juga kita mau nulis cerita yang pasaran, cerita yang udah banyak orang yang bahas, contohnya kayak cerita-cerita kamu mau bahas tentang perselingkuhan contohnya, itu udah banyak banget yang bahas. Tapi kamu juga bisa ngambil sudut pandang yang lain, sehingga karya kamu juga bisa masih menjadi karya yang original, yang beda dari yang lain, karena kamu ngambil sudut pandang yang beda. Karena emang agak tricky juga kalau buat kalian yang mau ngambil cerita dengan tema-tema pasaran, biar cepat dikenali juga kan. Kekurangannya adalah kalian bisa aja terjebak sama alur cerita yang mirip sama cerita yang lain. Jadi nanti risikonya adalah cerita kalian tuh bisa aja dilupakan saking alurnya tuh mirip sama cerita yang lain. Jadi sebisa mungkin kalian itu nulis dengan gaya penulisan kalian sendiri, jangan plagiat alur orang lain. Jadi idenya itu dari kalian sendiri, jangan pernah plagiat. Dan juga salah satu cara untuk kalian nggak plagiat cerita lain adalah saat kalian nulis cerita dengan tema yang sama, jangan pernah kamu baca cerita dengan tema yang sama. Itu bisa aja nanti kemungkinan untuk kamu plagiat itu bisa. Kemudian juga pakai bahasa yang mudah dicerna. Nah ini kan karena pasarnya KBM ini adalah emak-emak, jadi memang kebanyakan mereka tuh nggak terlalu suka baca cerita yang dengan bahasa-bahasa yang berat. Jadi sebisa mungkin nulis gaya cerita yang bahasa-bahasa yang mudah dipahami juga oleh para pembaca klik KBM. Kemudian apa menurutku, kalau cerita yang berkualitas itu adalah cerita yang bisa menyampaikan pesan. Cerita yang ketika aku baca tuh aku bisa ngambil pesan moralnya dari cerita itu. Jadi sebisa mungkin jangan nulis cerita yang penuh konflik, yang orang baca cuma taunya marah-marah, tapi kita nggak tahu pesan apa yang mau diambil tuh nggak ada. Jadi setelah orang baca tulisan kita tuh nggak ada kesan apa-apa gitu. Tips selanjutnya, harus konsisten menulis. Mungkin kalau untuk yang penulis baru ngejar sehari aja untuk mau ketik 1000 kata pasti agak sulit. Tapi coba aja tiap hari tuh ketik, mau dapat 10 kata, 20 kata, 50 kata pun juga, yang penting nulis. Ya karena penulis-penulis yang sudah menghasilkan puluhan juta rupiah ini juga mereka semua karena konsisten menulis. Setiap hari nulis, setiap hari tulis gitu. Jadi ingat harus pertahankan konsistensi dalam menulis. Yang kesembilan, kalian yang sudah punya nama di platform menulis lain, bisa kalian taruh karya kalian di KBM. Karena banyak lah penulis yang dari Wattpad, dari Dreamy, dari Storyal, mereka juga taruh tulisan mereka di KBM juga. Yang pentingnya tulisan-tulisan kalian itu tidak mengandung pornografi, tidak mengandung pornoliterasi, gak ada insu saranya, gak ada mengenai LGBT-nya. Silakan kalian taruh tulisan kalian juga di KBM, karena ketika kalian udah punya pembaca setia di platform lain, banyak juga kok yang nanti akan ngikut juga ketika kalian pindah ke platform yang lain gitu. Jadi buat penulis baru juga jangan pernah berkecil hati ya kalau sebenarnya ada penulis-penulis yang udah lama berkecimpung di platform lain terus mereka dapat puluhan juta di KBM juga. Mereka memang kan itu juga hasil kerja keras mereka juga kan. Tips yang terakhir, jangan pernah lupa untuk berdoa. Kita udah berusaha semuanya, kita sekarang tinggal serahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang
bekerja, kita selalu percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu indah. Yang penting kita mau ngelakuin hal yang benar, kita menulis dengan cara yang baik, kita nggak mencuri karya orang, kita nggak menulis dengan menyakiti hati orang lain. Percaya deh, waktu Tuhan tuh pasti indah banget. Nah, ini yang harus diingat ya, bahwa mereka para penulis-penulis di KBM yang saat ini mencapai penghasilan puluhan juta per bulan, mereka tuh sudah melalui banyak hal, dan semua itu butuh waktu dan juga proses. Tulisan mereka itu pernah diremehkan, mereka pun juga pernah merasa yang namanya insecure ketika mempublish cerita mereka. Jadi, kalaupun sekarang kita sebagai penulis-penulis yang baru yang merasakan hal yang mungkin takut, ada rasa insecure, takut kalau sebenarnya nanti cerita kita diremehkan orang, anggap aja itu memang perasaan itu normal terjadi, tapi jangan sampai bahwa perasaan itu menghalangi kita untuk berkarya. Belajar juga dari mereka bahwa mereka pun juga pernah mengalami hal-hal itu, tapi mereka tetap konsisten dan terus mau belajar. Dengan kita terus belajar dan mau menerima kritikan dari orang lain, maka itu akan berpengaruh pada meningkatnya kualitas tulisan kita. Jadi ini final partnya. Terima kasih banyak sudah yang ngikutin dari part 1, sekarang part 2. Semoga tips-tips yang aku kasih ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan kalaupun ada yang mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe juga akunku ya. Dukung aku juga di KBM dan juga Wattpad dengan username Nona Dilau. See you di next video ya. Bye.